Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Megawati. Saya mahasiswa STKIP Persada Khatulistiwa Sintang. Program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya dari kelas C11, semester 4. Terima kasih. Di sebuah hutan yang lebat, hiduplah seekor singa perkasa yang semua makhluk lain sangat takut kepadanya. Raja hutan tersebut dikenal sangat mengerikan, tidak mengenal rasa takut, dan ia harus merasa dihormati oleh semua makhluk yang ada di hutan. Dia menghabiskan sebagian waktunya untuk berburu dan sebagian waktunya lagi untuk tidur. Tidak ada makhluk hidup yang ada di hutan berani mendekati sarangnya, terutama saat singa sang raja hutan tersebut sedang tidur. Binatang perkasa itu sangatlah marah jika tidurnya terganggu dengan cara apapun. Tapi suatu hari tikus si kecil sangat penasaran ingin melihat bagaimana sarang singa si raja hutan. Dengan niat yang bulat, dia berangkat ke gua di mana singa biasa beristirahat. Namun, ketika dia sampai, dia tidak melihat adanya sang raja hutan. Dia pergi ke suatu tempat, apakah dia akan segera kembali? Timbul pertanyaan dalam hati si tikus kecil. Untuk mengobati rasa penasarannya, si tikus kecil masuk menyelinap ke dalam gua. Gua itu sangatlah gelap. Di tanah, dia melihat jejak kaki sang raja. Dan jejak kaki besar itu membuatnya sangat ketakutan. Sepertinya aku harus segera kembali, pikir si tikus. Namun malah saat itu terdengar suara langkah kaki si singa memasuki gua. Oh tidak, dia akan segera masuk. Apa yang harus aku lakukan? Si tikus gemetar. Ternyata si singa raja hutan hanya pergi untuk minum di sungai. Dan dia datang kembali untuk beristirahat. Si tikus berusaha merayap keluar secara diam-diam yang dia bisa. Tapi saat dia mencoba untuk menyeberangi singa, ekor kecilnya menyerempit kaki kiri dari sang raja. Dan penguasa hutan terbangun dengan kaget. Terlihat kemarahannya saat dia melihat tikus di dalam sarang. Walaupun takut, si tikus kecil tidak kehilangan akal. Dia segera berlari. Namun malang, singa segera dapat menangkapnya. Sang raja hutan membuka rahang untuk menelan tubuh si tikus kecil. Si tikus kecil seketika berteriak, "Maaf ya raja, saya tidak bermaksud membangunkan Anda. Saya hanya mencoba untuk meninggalkan gua ini, di mana selama ini saya sangat penasaran ingin melihatnya. Mohon biarkan saya pergi kali ini, dan saya tidak akan pernah lupa kebaikan Anda. Jika takdir memberi saya kesempatan, saya akan membantu Anda dengan cara yang saya bisa pada salah satu saat nanti." Singa merasa geli mendengar ucapan si tikus. Bagaimana membantunya? Tapi dia membiarkan tikus kecil itu pergi dan tertawa terbahak-bahak. Si tikus itu berlari untuk menyelamatkan hidupnya. Dia sangat berterima kasih kepada sang raja hutan
jadi memakannya. Beberapa hari sejak kejadian itu, seperti biasa, singa sang raja hutan pergi berkeliling. Pada suatu saat, tiba-tiba dia terjebak dalam jerat pemburu. Dia berjuang mati-matian untuk membebaskan dirinya. Namun, semua usahanya tidak menunjukkan hasil. Dia hanya menemukan dirinya bahkan lebih terjerat kuat dalam jaringan tali pemburu. Dia meraung dalam kemarahan dan ketidakberdayaan. Seluruh hutan mulai gemetar karena suara mengerikan. Dan setiap binatang mendengar teriakan sang raja hutan. Si tikus pun mendengar. Penguasa hutan dalam kesulitan, pikir Mas. Ini adalah kesempatan saya untuk bisa membantu dia sekarang. Berpikir demikian, si tikus berlari secepat yang dia bisa menuju di mana suara itu berasal. Segera ia menemukan singa terperangkap di dalam jaring pemburu. Jangan bergerak yang mulia, saya akan memotong tali Anda dan Anda akan segera bebas, cicit si tikus. Tanpa membuang waktu, dia mulai menggigit tali dengan gigi kecilnya yang tajam. Dan segera singa itu terbebas. Saya tidak menyangka bahwa akan Anda bisa membantu saya. Selama ini saya salah, kata singa rendah hati. Dan akhirnya dua makhluk itu menjadi sahabat terbaik mulai hari itu. Baik, dari dongeng yang sudah kita dengar yaitu dongeng tentang kisah persahabatan singa dan tikus. Nah, dari Terima dongeng kasih. tersebut ada beberapa pesan-pesan yang dapat kita simpulkan. Yang pertama, jangan pernah menyepelekan orang lain karena bisa jadi dia memiliki suatu kemampuan yang tidak pernah kita ketahui. Dan yang kedua, jika kita melakukan suatu kebaikan, maka akan selalu dibalas dengan kebaikan. Sekian dan terima kasih.